Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keragaman dalam hidup di masyarakat itu dibutuhkan. Kalau kita bisa memahami bahwa kebinekaan itu bisa menjadikan sebuah kekuatan yang luar biasa, maka tentu saja orang akan bisa mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah, dengan biaya yang sangat murah, dengan penuh kebersamaan. Saling memahami dan saling membutuhkan adalah kuncinya. Ketika kita merasa menjadi orang yang mempunyai harta yang lebih, kemudian memahami bahwa kita membutuhkan sedekah, kita membutuhkan orang-orang yang kita beri sesuatu, maka tentu saja derajat orang yang fakir, orang yang miskin, itu bisa menjadi tinggi. Karena mereka sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang yang kaya. Karena ketika orang yang kaya itu bisa menyalurkan hartanya, dan untuk kepentingan dunia dan akhirat, untuk meningkatkan harkat dan derajat hidup masyarakat, maka tentu saja ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai plus atau nilai tambah. Dan bukan sebaliknya. Ketika orang yang kaya semakin merasa diri yang kaya dan bisa memperlakukan orang semaunya, sekenanya, sekeinginannya, maka tentu saja ini harta-harta yang dia miliki menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah secara agama. Yang terjadi saat ini di lingkungan kita, di lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia, tentu sahabat juga semua sudah mengetahui dari proses yang terjadi sekarang, triliunan rupiah dikorupsi, orang yang mempunyai masalah juga semakin banyak, bahkan seakan satu sama lain saling mengumbar aib, saling membeber kesalahan masing-masing, sehingga yang terjadi tidak saling menutupi aib orang lain, tapi justru menjadi senjata untuk membunuh dalam tanda kutip, baik itu membunuh karakter, membunuh karir, atau hal-hal yang lain. Bahkan sampai secara kondisional mungkin membunuh secara fisik. Mengakhiri hidup seseorang hanya demi harta. Hanya demi kekuasaan dan hanya demi keinginan-keinginan yang bisa didapatkan dan semoga tercapai. Batasan-batasan inilah yang tentunya saja perlu kita perhatikan. Sebagai masyarakat, kita harus belajar dari pelajaran-pelajaran yang hadir dan dihadirkan oleh lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia, oleh negara kita. Intinya adalah menjadi pimpinan itu mudah. Karena pimpinan hanya berlaku di institusi, di lembaga, baik itu lembaga pendidikan, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, atau kelembagaan yang lain. Tetapi untuk menjadi pemimpin itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena jiwa kepemimpinan seseorang, jiwa leadership seseorang perlu mendapatkan perhatian dan perlu dilatih semenjak dia kecil. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di media sosial. Mengapa demikian? Media sosial itu sangat bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan sesuatu sesuai
dengan kehendak penggunanya. Bisa digunakan untuk kebaikan, tapi bisa juga untuk memviralkan seseorang misalnya, tapi bisa juga dijadikan untuk menjatuhkan karakter atau karir seseorang. Sehingga tentu saja memerlukan jiwa besar untuk bisa mengendalikan dirinya. Aspek inilah yang perlu diperhatikan dan sangat perlu untuk dipelajari. Agama merupakan satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari proses kehidupan tadi. Jadilah pemimpin yang beragama. Jadilah pimpinan yang beragama. Jadilah pengusaha yang beragama. Jadilah pedagang yang beragama. Kalau misalnya kita menjadi kebetulan, menjadi orang yang kekurangan, kita harus tentu sabar terhadap target-target yang harus kita lakukan, yang harus dipenuhi. Tapi andai kata pun itu sudah tercapai, maka tentu harus bersyukur atas hal capaian itu tersebut atau capaiannya tadi. Proses-proses untuk pendewasaan diri sangat membutuhkan sebuah bacaan, sebuah konsep yang real, tidak hanya sekedar tekstual, tapi juga kontekstual. Proses-proses pendewasaan diri tidak cukup dengan semangat, tetapi harus diimbangi dengan produk ilmu pengetahuan yang cukup. Artinya, di Indonesia ini jenjang pendidikan sangat-sangatlah beragam. Dari tataran SD sampai dengan tataran profesor. Kalau kita ketahui bahwa dalam kesempatan yang kemarin, itu ada doktor honoris causa, HC. Sekarang pun ada profesor dari hasil pengabdian atau hadiah dari universitas yang bersangkutan, atau disebut juga dengan profesor kehormatan. Dan profesor kehormatan itu berlakunya 5 tahun. Kalau kita atau seseorang tidak produktif dari sisi ilmu, maka tentu saja gelar yang kehormatan yang hanya 5 tahun ini tentu akan menjadi beban moral di kemudian hari. Apakah nanti sebutannya mantan profesor, mantan doktor, atau bagaimana? Tentu ini sebuah kapasitas yang tentu saja harus dipandang sebagai sesuatu yang istimewa. Inilah yang dijadikan sebagai sarana untuk bisa memajukan dan mencerdaskan. Memajukan diri untuk bisa memahami ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa artinya bagaimana kita setelah mendapatkan gelar keilmiahan itu bisa menjadi semakin baik, semakin bermanfaat untuk negara ini, dan tidak menjadi pemberat pembangunan. Artinya tidak memperkaya diri, tidak memanfaatkan uang negara untuk kepentingan dirinya sendiri, atau hal-hal lain yang tentu saja bersifat harusnya untuk orang banyak, tetapi hanya dinikmati untuk segelintir orang. Oleh karenanya, keragaman dalam masyarakat itu perlu ada optimalisasi. Orang yang beruntung adalah orang yang mampu mengembangkan bakat
dan minatnya, dan mengerti siapa orang yang bisa membantunya untuk bisa melancarkan usahanya, menyelesaikan kewajibannya, dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk dirinya dan orang yang diajak untuk bekerja sama itu. Tetapi ketika orang itu tidak mengerti potensi yang ada pada dirinya, maka tentu saja dirinya saja tidak mengerti, apalagi potensi orang lain. Dan tentu kita tidak boleh serta-merta kebiahuyah menganggap bahwa orang itu sama secara ilmu. Maka tentu saja kapasitas-kapasitas ini perlu dimiliki oleh setiap orang. Maka itulah gunanya orang harus belajar. Tidak hanya belajar untuk kepentingannya sendiri, tapi juga harus belajar memahami lingkungannya, supaya bisa menerima dirinya, self-acceptance, dan bisa menerima orang lain dalam kehidupannya. Self-understanding perlu dimiliki oleh siapapun, apalagi kalau mereka berencana untuk melakukan sesuatu dan mengadakan sesuatu. Kalau kita hidup ini bisa seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan, maka yang bisa mendermakan dengan harta, ya kita dermakan dengan harta. Kalau yang punya tenaga, ya sumbang dengan tenaga. Yang punya uang, materi, ya dengan materi. Yang dengan ide, gagasan, ya gagasan. Yang mampu dengan kekuatan untuk mengeksekusi, ya segera dieksekusi. Tidak usah ditunda-tunda. Dan jangan menjadi pemberat dalam pembangunan, penghambat dalam pembangunan. Setidaknya kita, kalau kita menjadi pemimpin, kita tidak boleh menghilangkan hak warga kita, hak masyarakat. Kita harus meneliti struktur yang paling kecil, strata yang paling kecil, orang-orang yang paling harus diperhatikan seperti apa. Dan jangan mempertimbangkan golongannya sendiri, keluarganya sendiri. Dulu ada istilah kolusi, korupsi, nepotisme. Ada istilah APS, asal bapak senang. Ini merupakan satu kondisi yang tentu saja harus segera dihilangkan kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik dalam filosofi Jawa itu, mereka harus kendel. Pertama itu harus kendel dulu, berani. Berani untuk menentukan, berani untuk mengkalkulasi, berani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Setelah kendel, pemimpin itu juga harus prigel. Harus bisa mengadakan cepat-cepat mengadakan pemetaan. Lantip terginas, prigel itu artinya bagaimana harus bergerak cepat. Ketika masyarakat baru bergerak 3 langkah, kita sudah bergerak 9 langkah. Sehingga antisipasi sudah bisa dilakukan. Cara berpikir kita sudah jauh lebih luas daripada masyarakat kita. Prigel untuk melakukan sesuatu. Cekatan dalam mengkalkulasi. Memproses. Setelah kendel, kemudian prigel, kemudian kita mengkondisikan untuk mempunyai potensi yang lebih ringan, yakni supel. Siap bergaul dengan siapa saja. Tidak hanya karena strata mereka, strata kita yang mungkin lebih baik daripada mereka, kita merasa bahwa lebih tinggi daripada mereka, lebih baik daripada mereka. Sebentar dulu, karena kita tidak tahu yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Mungkin masyarakat kita, rakyat kita
teman-teman kita itu jauh lebih takwa daripada kita. Sehingga tentu saja supel. Sehingga tingkat pemberdayaan diri dan pemberdayaan masyarakat ketika pemimpin kita sudah supel, maka mereka bisa diterima oleh semua pihak, semua golongan, dan semua lapisan masyarakat. Proses-proses inilah yang tentu saja menjadi kegebengan, menjadi senjata bagi orang-orang yang ingin merangkul semua pihak, menyatukan semua golongan, membangun. Karena membangun itu dari bawah. Kalau membersihkan itu dari atas. Sebagai masyarakat biasa, digolongkan sering ada namanya pembangunan. Membangun. Kita harus berupaya untuk menyatukan diri dengan masyarakat. Mungkin yang pegawai negeri, swasta, pedagang, dan yang lain, anak-anak remaja perlu dirangkul. Sudah ada wadahnya masing-masing. Ada Karang Taruna yang mewadahi anak muda, juga diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan tidak boleh kita memberdayakan diri, mewakafkan diri kita dengan embel-embel pamrih. Untuk saat ini mungkin sangat sulit untuk dicari orang-orang yang seperti itu. Orang yang tidak pamrih. Tetapi sulit bukan berarti tidak ada. Semua orang pasti membutuhkan kehidupan. Ya, tetapi tentu saja ketika orang bisa mat sinamatan, doyo dinayan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada perputaran ekonomi yang jelas. Ada pasar yang jelas di masyarakat. Tentu mereka juga akan lebih baik kehidupannya. Kita memberdayakan masyarakat, mengangkat derajat orang-orang yang kita anggap mungkin lemah di masyarakat. Belum tentu orang yang lemah di strata kehidupan, termasuk juga lemah di sisi Allah. Mungkin orang itu lemah di masyarakat, tapi kuat di sisi Allah. Ini perlu kita perhatikan, dan yang paling penting adalah mari bangun kebersamaan, rangkul semua pihak untuk berkarya, untuk membangun, saling bersatu, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih kepada semua pihak, pada sahabat netizen yang telah membantu mengembangkan channel ini. Semoga amaliyah panjenengan semuanya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doa restu supaya channel ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.